Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, semangat dalam belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku hebat, coba kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Apakah kalian pernah melihat temanmu yang tinggi, terus ada yang agak pendek, ada yang gemuk, kemudian ada yang agak bongkok? Nah, kira-kira kalian apa tidak memikirkan mengapa demikian? Nah, kali ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia, karena yang membentuk badan kalian itu adalah rangka manusia. Nah, itu semua karena peran rangka tubuh manusia yang berbeda-beda. Untuk itu, mari kita hari ini belajar tentang organ gerak manusia. Oke, siap sayang? Ya. Kita mulai dengan sistem gerak pada manusia. Manusia memiliki beberapa komponen dalam sistem geraknya. Komponen sistem gerak yang ada pada manusia itu mencakup rangka, otot, dan sendi. Nah, sekarang kita cari tahu apa sih pengertian dari sistem gerak pada manusia. Sistem gerak adalah sistem tubuh yang terdiri dari otot, sendi, dan tulang yang bergabung menjadi satu, menjadi sebuah rangka yang berfungsi untuk memberikan bentuk pada tubuh dan juga memudahkan dalam bergerak serta melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan. Karena adanya sistem gerak ini, maka gerak dalam tubuh bisa dengan lincah atau bisa digerakkan. Tanpa adanya sistem yang menyatu, maka tubuh kita tidak akan bisa bergerak dengan lincah. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Sistem gerak pada manusia yang pertama yaitu otot pada manusia. Otot adalah alat gerak aktif yang berguna untuk membantu tulang dalam memudahkan untuk melakukan gerak. Tanpa adanya otot, maka manusia tidak akan bisa bergerak. Oleh sebab itu, otot sangat penting untuk tubuh manusia karena menggerakkannya memerlukan energi. Nah, otot itu sendiri menempelnya pada rangka tubuh manusia. Sedangkan jenis-jenis otot itu bermacam-macam. Ada otot jantung, ada otot lurik, ada otot polos. Coba kalian lihat di bukunya, ada gambarnya ya. Jadi itu ada otot polos, ada otot rangka atau lurik, dan ada otot jantung. Paham sayang? Nah, untuk selanjutnya, sistem gerak pada manusia selain otot yaitu rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif. Kalau otot tadi itu adalah alat gerak aktif, sedangkan rangka adalah alat gerak pasif. Merupakan rangkaian tulang yang menopang dan melindungi organ tubuh yang
lunak. Organ tubuh yang lunak itu contohnya hati, paru-paru, jantung, otak. Nah, itu dilindungi oleh rangka manusia. Nah, antara tulang satu dengan tulang lainnya itu dihubungkan oleh persendian. Nah, sebelum kita lanjutkan pada macam-macam rangka pada manusia, kita cari tahu dulu tentang fungsi dari rangka. Ya, jadi rangka itu sendiri mempunyai fungsi. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh. Makanya tadi Bu Yeti awal menunjukkan bahwa ada yang tubuhnya tinggi, ada yang pendek. Nah, itu tergantung rangkanya. Dan fungsi rangka salah satunya juga untuk menopang tubuh. Kalau tidak ada rangka, maka tubuh kita nggak bisa berdiri tegak. Mungkin bisa ngelemprek kayak kain yang ditaruh begitu saja. Nah, karena ada rangka, maka otot itu akan menempel pada rangka sehingga manusia bisa berdiri dengan tegak. Ya, kemudian fungsi rangka yang lainnya yaitu yang tadi sudah disebutkan Bu Yeti, melindungi organ dalam. Kemudian ada juga tempat pembentukan sel darah merah. Jadi pembentukan sel darah merah itu ada pada tulang. Tapi tidak semua tulang bisa untuk tempat pembentukan sel darah merah. Ada tulang-tulang tertentu yang bisa digunakan untuk pembentukan sel darah merah. Paham ya sayang ya? Itu adalah fungsi rangka manusia. Nah, sekarang baru kita lanjutkan. Rangka manusia itu terdiri berapa bagian? Ya. Nah, ternyata rangka manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu rangka tengkorak, kemudian rangka badan, dan yang ketiga rangka atau tulang anggota gerak. Nah, untuk rangka tengkorak itu pun juga ada tulang-tulang yang membentuknya. Nanti kalian lihat, coba kalian lihat di bukumu. Itu ada gambar rangka tengkorak. Di sana ada rahang atas, rahang bawah, ada tulang dahi, ada tulang ubun-ubun, ada tulang pelipis, ada tulang belakang, kepala belakang ya, kemudian ada tulang pipi, ada tulang hidung, ada tulang air mata, ada tulang tapis, ada tulang baji. Nanti kalian perhatikan di gambar, kalian hafalkan macam-macam tulang yang ada pada rangka tengkorak. Ya. Kemudian yang kedua adalah rangka badan. Nah, kalian lihat gambarnya. Rangka badan itu terdiri dari bermacam-macam pula. Yang pertama, tulang belakang. Nah, tulang belakang itu mulai dari sini, 7 ruas tulang leher. Kemudian 12 ruas tulang punggung. Dan 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Kemudian ada lagi tulang rusuk. Tulang rusuk itu terdiri dari 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan rusuk melayang. Kemudian ada lagi tulang dada. Coba diperhatikan di gambarnya ya. Tulang dada.
ada lagi tulang bahu. Tulang bahu itu ada tulang belikat, ada tulang selangka. Sedangkan yang bagian bawah yaitu tulang panggul. Ya, tulang panggul itu ada dua macam, yaitu tulang duduk dan tulang kemaluan. Ya, itu semua adalah tulang yang ada pada rangka badan. Nah, yang terakhir yaitu tulang anggota gerak. Anggota gerak kita ada berapa? Dua kan? Anggota gerak tangan sama anggota gerak kaki. Nah, untuk anggota gerak tulang lengan atau tangan itu terdiri dari bagian atas membentuk sendi peluru dengan tulang belikat. Bagian bawah membentuk sendi engsel dengan tulang hasta dan tulang pengubil. Perhatikan gambarnya. Kemudian yang tulang anggota gerak bawah yaitu tulang kaki, coba diperhatikan, ada tulang paha, ada tulang kering, ada tulang betis, kemudian ada tempurung lutut, dan juga ada tulang pangkal kaki. Coba diperhatikan gambarnya ya, itu sudah ada tulisannya semua, sudah jelas. Jadi sekarang kalian sudah paham ya mengapa manusia itu bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam tingginya, bermacam-macam, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang agak bengkok. Nah, itu semua karena bentuk rangkanya. Nah, kalau yang gemuk, kurus itu karena apa? Ototnya. Kalau gemuk ya ototnya besar. Dagingnya, otot itu sama dengan daging yang menempel pada kerangka. Ya, jadi yang gemuk ya karena ototnya banyak. Kalau kurus karena ototnya sedikit. Nah, terus mengapa kok manusia itu bisa berjalan, bisa beraktivitas? Nah, itu ya karena digerakkan oleh otot. Karena otot itu merupakan alat gerak aktif. Tulang tanpa otot tidak akan bisa bergerak. Kalau rangka atau tulang itu alat gerak pasif. Misalnya kalau hanya rangka saja, kalian bayangkan tidak ada otot, bagaimana? Bisa jalan enggak? Tidak mungkin. Ya, jadi otot sama rangka itu menyatu menjadi sebuah sistem. Ya, harus ada kebersamaan antara otot, tulang, sama satu lagi adalah sendi. Ya, sendi itu apa? Sendi itu adalah yang menghubungkan antara dua tulang. Ya, coba perhatikan di gambar situ ada sendi putar, ada sendi peluru, ada sendi pelana, ada sendi geser, sendi engsel, sendi gerak, sendi kaku, dan sendi mati. Ya, bentuk sendi-sendi itu coba perhatikan di gambar. Semua sudah ada, diperlihatkan di gambar sama Bu Yeti. Bagaimana sayang? Sudah ada gambaran? Ternyata manusia itu bisa berjalan, bisa bergerak karena adanya alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, sekarang kesimpulannya, seluruh bagian sistem yang ada di atas adalah merupakan faktor yang terpenting bagi tubuh manusia. Tanpa adanya salah satu dari ketiganya, maka manusia akan sulit
dalam bergerak atau tidak akan bisa bergerak. Ada rangka, ada otot, tidak ada sendi, ya tidak mungkin bisa bergerak. Ya, bagaimana? Sudah paham? Alhamdulillah. Ya sudah, untuk pelajaran hari ini sudah cukup. Mudah-mudahan kita bisa belajar dengan materi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.